Coba tebak, berapa kapasitas baterai dari HP setipis ini? 5.000? 6.000? Salah guys. Ini adalah iQOO Z11 5G. HP dengan baterai monster 9020 mAh. Terbesar di Indonesia saat ini. Harganya mulai dari 4-5 jutaan, tapi skor Antutunya ini udah oke banget, tembus 1,1 jutaan. Layarnya sendiri udah AMOLED dan kameranya 50 megapiksel. Di atas kertas, spek HP ini emang worth it dan kerasa kayak HP impian di kelas mid-range. Tapi tunggu dulu, setelah aku pakai HP ini buat gaming berat dan juga hunting-hunting foto, ternyata ada beberapa hal yang cukup gimmick dan harus dikorbankan. Penasaran? Mari aja kita review. Kita mulai dari aspek yang bikin HP ini jadi pecah rekor, yaitu baterai. Yes, iQOO Z11 adalah HP resmi dengan baterai terbesar se-Indonesia. Kapasitasnya mencapai 9020 mAh. HP dengan kapasitas baterai terbesar otomatis jadi HP dengan daya tahan yang paling lama. Harusnya gitu nggak sih? Mending kita tes di real life-nya aja. Pertama, kita tes nonton YouTube selama 30 menit dan di sini baterainya beneran irit cuy. Cuma berkurang 1% aja. Sebagai perbandingan, ranking 2 yaitu si Poco X8 Pro Max dia berkurangnya 2%. Kita juga scroll Instagram selama 30 menit dan lagi-lagi baterainya cuma berkurang 1%. Kalau pakai hitung-hitungan kasar, scroll sosmed di HP ini bisa lebih dari 30 jam non-stop. Sejauh ini beneran berasa badaknya ya. Kalau dipakai gaming, awet ngebang. Langsung aja kita tes main Mobile Legends di setting rata kanan ultra dengan frame rate-nya di super selama 30 menit. Baterainya berkurang 6% aja. Nah, buat main game Genshin Impact di preset medium selama setengah jam juga, baterainya cuma turun 5%. Dan yang paling gokil, ketika dipakai mainin PUBG Mobile di settingan sport extreme selama 30 menit, baterainya cuma berkurang 3% cuy. Awet bener dah. Tapi ngecasnya gimana? Lama nggak nih? Nah, ternyata nggak begitu lama guys. iQOO ngebekalin HP ini dengan fast charging di 90 watt. Dari kondisi 0% dicolok selama 15 menit, baterainya udah keisi 21%. Ngecas 30 menit dapat 45%, 1 jam udah tembus 97%, dan dari 0 ke 100 cuma butuh waktu kisaran 1 jam 6 menit aja. Baterai iQOO Z11 bener-bener badak sih, dan angka 9020 mAh-nya terbukti bukan sekedar gimmick. Tapi buat efisiensi OS-nya, aku sendiri belum bisa menilai ya apakah dia sudah optimal banget atau masih bisa diimprove. Kalau masih bisa diimprove sih, bakal makin gila ya si 9020 mAh-nya. Soal performa, iQOO Z11 ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 7S Gen 4 yang dicombine dengan GPU Adreno 810. Softwarenya udah up to date dengan Android 16 dan UI Origin OS 6.0. Buat penyimpanan sendiri, dia pakai memori yang udah kencang UFS 3.1 dengan kapasitas 256 GB. Terus untuk opsi RAM-nya ada 2 di 8 GB atau 12 GB. By the way, yang kita review ini varian RAM 8 dan juga internal storage-nya di 256 GB. Oke, sekarang kita tes langsung ya, mulai dari tes benchmark sintetis. Di pengujian Antutu versi 11 mode standar, skornya cukup tinggi di kisaran 1.167.000 poin. iQOO juga menyediakan yang namanya Monster Mode, mode monster yang harusnya bikin performanya makin kencang lagi. Nah, pas kita tes Antutu pakai Monster Mode ini, skornya emang naik, tapi tergolong tipis banget. Cuma di 1.168.000 poin. Gak cuma itu, pas kita hajar di pengujian Geekbench 6, hasil dari mode biasa dan juga mode monster ini malah mirip banget. Teorinya udah, sekarang kita hajar aja buat pemakaian di dunia nyata. Dan kita mulai dari pengujian gaming. Main Mobile Legends di settingan rata kanan Ultra Super, di mode biasa kita dapetin rata-rata 86,4 fps. Pas mode monsternya kita nyalain, angkanya naik dikit jadi 87,5 fps. Kita bawa terjun di game PUBG Mobile dengan settingan Smooth Extreme. Di mode standar, HP ini dapat rata-rata 57,4 fps dan pas mode monsternya kita aktifin, angkanya nyentuh 58,8 fps. Mode monsternya memang bikin FPS-nya lebih tinggi, tapi jujurly nggak begitu berasa ya pas kita mainin gamenya. Cuma ya boleh dicoba lah. Biar makin afdol, kita juga tes Genshin Impact di preset medium 60 fps. Nah, pakai mode biasa, HP ini sanggup ngasih rata-rata 56 fps. Lucunya, pas kita gas pakai Monster Mode atau mode monster
ini, rata-rata frame rate-nya malah sedikit turun jadi 55,3 fps. Kemungkinan sih akibat throttling, karena si monster mode ini pastinya maksain chipsetnya kerja lebih keras yang imbasnya bikin suhu HP jadi lebih panas. By the way, ngomong-ngomong soal suhu, pas aku tes main game Genshin di HP ini non-stop selama 1 jam, panas di bagian back covernya tergolong aman banget kok. Cuma anget-anget wajar aja di kisaran 37-39 derajat Celcius. Secara hardware, HP ini jelas kenceng dan siap tempur buat ngelibas game-game kekinian. Dan untuk kelas 5 jutaan, performanya udah oke. Meskipun fitur mode monsternya nih menurutku agak gimmick karena peningkatan performanya nggak seberapa, malah ada potensi bikin frame drop karena throttling. Saran aku mending pakai mode standar aja ya, toh secara performa dan FPS nggak begitu berasa, dan poin plusnya baterainya tentu akan lebih irit. Lebih adem juga. Oke, kita lanjut ke segmen kameranya. iQOO Z11 hadir dengan kamera belakang beresolusi 50 megapiksel f1.8 yang sudah mendukung OIS. Sementara kamera depannya ini punya resolusi 32 megapiksel f2.0. Kita mulai dari hasil foto kamera belakang di siang hari. Nah, biar kamu makin kebayang sama kualitasnya, di review kali ini kita bakalan bandingin sama si kakaknya yaitu iQOO 15R. Emang sih secara head to head jelas si Z11 bakal kalah karena ya harganya aja 15R ini 2,5 juta lebih mahal. Tapi tujuannya buat jadi referensi dan bisa tahu di bagian apa aja yang dikompromiin pada kamera HP 5 jutaan ini. Pertama soal color science. Karakter warna dari jepretan iQOO Z11 cenderung warm alias agak kehangat-hangatan. Bisa kamu lihat di foto bunga anggrek ini, warnanya keluar dan asik buat dilihat. Kecepatan autofokusnya juga patut diacungi jempol ya, karena sangat responsif buat ngunci objek. Buat urusan dynamic range, Z11 udah ngebuktiin kelasnya nih guys. Pas kita motret bangunan tua ataupun pelinggih yang posisinya lumayan menentang matahari, area shadow-nya ini masih nyimpen detail yang tergolong cukup. Dan yang terpenting, area langitnya nggak overexposure. Tapi kelemahan iQOO Z11 baru bener-bener berasa pas kita jejerin fotonya ini bareng si iQOO 15R. Di Z11, area bayangan itu seringkali diproses terlalu soft. Kalau kamu perhatiin foto kucing yang lagi tidur di atas pelinggih ini, shadow di iQOO 15R kelihatan lebih natural dan berdimensi. Sementara di Z11, bayangannya kerasa agak rata ya, dan ngasih kesan yang kurang depth gitu, kurang berdimensi. Lanjut ke tingkat ketajaman, buat lensa utama satu kalinya, detail tekstur kayak di tumpukan batako ataupun serat-serat kayu ini terlihat lumayan bagus. Tapi ya tadi, ketika dibandingkan sama iQOO 15R, tentunya Z11 ini masih kalah tajam. Wajar lah ya, ada harga, ada rupa. Gimana kalau kita switch ke mode 2 kali zoom? Hasilnya juga mirip. Resolusi dan detail di Z11 emang sedikit mengalami penurunan dan kerasa masih kalah tajam dibandingkan iQOO 15R. Tapi buat ukuran HP kelas 5 jutaan, kualitas 2 kali zoom dari iQOO Z11 ini udah tergolong bagus dan sangat layak digunakan buat sehari-hari. Nah, urusan videografi, kamera belakang dari iQOO Z11 ini bisa merekam sampai 4K 30 fps. Pas aku bawa jalan santai ngelewatin jalanan desa yang asri ini, detail dedaunan dan warna hijaunya terekam dengan cakep dan masih terlihat natural. Resolusi 4K-nya beneran ngasih gambar yang cukup tajam. Nah, buat urusan stabilisasi, masih ada sedikit efek jitter ataupun cedat-cedut ya dari langkah kakinya saya. Memang HP ini nyediain opsi ultra stabilisasi, tapi resolusinya ini bakalan turun jadi 1080p 30 fps. Nah, satu nilai plus ada pada kualitas mikrofonnya. Suara vokal bisa ditangkap dengan lantang, cukup jernih, dan noise dari lingkungan sekitar juga lumayan bisa diredam. Halo guys, Rageja bersama Rah Krishna di sini, dan ini adalah hasil perekaman dari iQOO Z11 5G ya. Sekarang kita lagi menguji stabilisasi. Ini menggunakan stabilisasi standar ya, karena HP ini punya mode stabilisasi ultra. Nah, ini kita kondisinya jalan kaki standar aja. Dan gimana? Menurut kalian ini cedat-cedut atau tergolong stabil? Coba ya. Sekarang kita coba tes dari segi backlight. Oke. Di sini kalau kita fokusin ke langit seperti itu.
Mari kita bahas kamera selfie 32 megapiksel pada si iQOO Z11. Pas aku pakai buat foto selfie dengan latar pepohonan, warna kulit di Z11 ini sebenarnya udah lumayan cakep dan kelihatan seger. Buat update story harian sih udah lebih dari cukup ya. Tapi penilaiannya bakal beda pas kita panggil lagi si kakaknya iQOO 15R. Kelihatan kalau processing muka di iQOO Z11 kerasa agak sedikit lebih soft dan flat. Sementara di iQOO 15R, tekstur wajah, kontras, sampai warna baju yang aku pakai itu kelihatan lebih tegas dan berdimensi. Soal dynamic range, di sini kelemahan Z11 bakal mulai kerasa. Algoritma Z11 emang berhasil ngejaga muka aku tetap terang, tapi komprominya area langit di belakang jadi lumayan overexposure. Coba kita bandingkan sama iQOO 15R. Dia bisa nahan cahaya langit biar tekstur awannya tetap kelihatan jelas, tapi di saat yang sama muka aku tetap dapat exposure cahaya yang pas dan enggak kegelapan. Yo guys, Rageja bersama Rah Krishna, dan kali ini kita lagi menguji kamera depan dari iQOO Z11. Ini kita rekam di resolusi 4K 30 fps dan ambil nafas dulu. Habis ngetes stabilisasi ultra kamera belakang, jadi agak lari dikit. Dan seperti ini kondisinya di sore hari sekitar jam 4. Ini oke, kita lihat dari segi bukaan lensanya ya, dynamic range-nya seperti ini. Wajahku sih lumayan kelihatan ya, cuman langitnya jadi putih banget. Dynamic range-nya menurutku standar oke. Dan stabilisasinya kita nilai seperti ini. Ini kita kondisinya sambil jalan kaki. Mikrofonnya juga sekalian bisa kita tes. Kita sambil cerita-cerita slow living sebagai anak di desa. Soalnya menurutku buat kamera depannya dia bisa ngasih kualitas yang masuk akal dan ya tergolong oke aja lah buat kelas HP di harga 5 jutaan. Aspek lain dari si iQOO Z11 ini juga tergolong oke aja. Mulai dari desain dan build quality. Back cover dan frame-nya masih pakai bahan plastik ya. Jadi kalau kita ngomongin feel mewah sih nggak begitu berasa mewah, bahkan sensasinya ini jujur mirip-mirip sama HP 2-3 jutaan. Tapi untungnya desain modul dan racikan back covernya ini menurutku cukup asik buat kita lihat. Yang bikin salut, HP ini bawa baterai super raksasa 9020 mAh, tapi bobotnya cuma 213 gram dengan ketebalan di 8,3 mm. Tergolong ringan ya, mengingat baterainya ini badak banget. Soal layar, iQOO Z11 membawa layar AMOLED berukuran lega 6,83 inch. Secara tampilan sih layarnya ini kelihatan kekinian karena bezelnya udah tipis, 90,3% screen to body ratio. Kalau dilihat sekilas dari depan rasanya kayak simetris ya di keempat sisi. Tapi kalau kita perhatikan lebih seksama, dagu bawahnya ini sedikit lebih tebal. Buat kualitas layar sih jujur aja udah tergolong bagus banget di kelas HP 5 jutaan. Dan di tahun 2026, yang mana harga HP dan semuanya itu udah pada naik ya. Ketajamannya dapat dari resolusi 1,5K, refresh rate-nya juga udah mulus 144 Hz, warnanya panci karena support 1 miliar warna, dan peak brightness-nya bisa tembus 5000 nit. Terakhir kita bahas speakernya. iQOO Z11 sudah dibekali stereo speaker yang suaranya tergolong lantang. Level volumenya udah 11-12 lah sama si iQOO 15R. Karakter bassnya juga cukup bulat, walaupun emang belum sebulat si 15R. Nilai plusnya, suara treble ini masih lumayan kejaga dan nggak cempreng lah pas kita pasang di volume 100%. By the way, sistemnya juga ada fitur boost volume ya, sampai 150% bahkan 200%. Tapi saran aku sih mending stay di 100% aja ya. Soalnya begitu kita masuk ke mode boost, karakter suaranya bakal mulai kedengeran agak cempreng dan kurang nyaman di telinga. Jadi, apakah iQOO Z11 5G ini di harga 5 jutaan menjadi HP yang worth it buat kita beli? Jawabannya cukup gampang sebenarnya. Kalau kamu mending yang perlu performa bagus, butuh layar yang bisa manjain mata, dan pengen ngerasain badaknya baterai 9020 mAh, HP ini jelas pilihan yang worth it. Langsung sikat cuy. Tapi kalau prioritas kamu adalah kamera tingkat dewa buat bikin footage sinematik ataupun foto estetik layaknya HP flagship, mungkin ada pilihan yang lebih baik seperti Tecno Camon 50 Pro. Yo guys, itu dia review dari iQOO Z11 5G. Kalau kamu masih punya masukan, mau kepo-kepo atau masih belum yakin ya
pilih ini atau si Poco X8 Pro atau sekalian iQOO 15R, silakan drop di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan semoga di tahun ini adalah tahun bagi kalian untuk bisa meminang HP impianmu. Mau iPhone, iQOO, atau apapun ya. Astungkara, amin. Sip, terima kasih dan sampai jumpa di review HP berikutnya. Kisahnya bagus sih, cuman plastik ya. Tapi oke lah, 5 juta. Bisa buat mabar 2 hari nih.